Buka lu dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tubagus Muhammad Ridho Firdaus. Di sini saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari jurusan Pendidikan Kimia dengan NIM 22822500029. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan atau membuat video tentang video inspiratif dari Pancasila di era disinformasi digital, teman-teman. Jadi di tengah dasarnya arus informasi-informasi yang banyak pada saat ini, kita sering lupa bahwa informasi-informasi yang berisi tentang kebenaran itu merupakan sebuah informasi yang diperebutkan di dunia maya ini, teman-teman. Jadi berita itu pada saat ini bisa muncul dengan secepat kilat, tetapi berita tersebut belum tentu berisikan sebuah berita yang tentang di mana isinya itu berisikan sebuah kevalidan dalam berita tersebut, teman-teman. Nah, menurut data Saber Hoax Jabar tahun 2025, penyebaran hoax ini kian meningkat tiap tahunnya. Jadi, berita-berita atau informasi-informasi yang belum benar kevalidannya itu merupakan salah satu ancaman pada saat ini. Nah, jadi gimana sih cara kita bersikap dalam era digital yang penuh dengan berita kebohongan? Jadi teman-teman, disinilah Pancasila hadir sebagai pedoman hidup kita atau sebagai kompas moral kita di tengah era digital. Teman-teman, pada saat ini di dunia digital Indonesia itu sedang diwarnai oleh adanya banjirnya sebuah informasi-informasi yang kurang kevalidannya, karena dalam sebuah berita tersebut bisa saja kita menyaring sebuah berita yang berisinya bukan sebuah kebenaran. Jadi berita tersebut disampaikan dari mulut ke mulut, atau dalam dunia digital ini kita bisa menangkap sebuah informasi dari aplikasi-aplikasi yang sekiranya kita percayai atau kita gunakan. Seperti halnya TikTok, teman-teman. Kita mengambil sebuah informasi dari sebuah aplikasi tersebut misalnya kita melalui komentar dan juga video-video cuplikan atau video-video yang sekiranya informasi tersebut tidak diberikan secara jelas, atau video klipan. Jadi teman-teman, pada saat ini itu setiap detik, setiap saat maupun setiap waktu, konten-konten itu bisa saja bermunculan beribu-ribu konten bahkan. Jadi tidak semuanya itu konten-konten tersebut berisi sebuah kebenaran, karena teman-teman pada saat ini banyak sekali yang menggunakan konten-konten tersebut hanya mengambil sebuah kebermanfaatan dari jumlah followers yang meningkat, jumlah like yang meningkat. Jadi sebuah informasi yang disampaikan pada berita atau konten tersebut itu tidak semuanya disampaikan, teman-teman. Jadi pada halnya menurut data Saber Hoax Jawa Barat tahun 2025, penyebaran hoax ini meningkat pesat, teman-teman, hingga menjadi ancaman yang serius. Jadi teman-teman, dalam mengambil sebuah berita atau dalam mengambil sebuah pandangan dari sebuah konten-konten, kita harus bisa memilih dan memilah dalam mengambil tindakan tersebut sebelum kita memberikan informasi tersebut kepada rekan-rekan kita atau kepada saudara dan juga kepada keluarga kita, teman-teman. Nah, menurut Green Network Indonesia tahun 2025, disinformasi ini telah menjadi ancaman serius bagi kepercayaan sosial dan juga persatuan bangsa kita, teman-teman. Jadi kita ini harus kembali pada nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Nah, apa sih kandungan dari nilai-nilai Pancasila yang ada di dunia disinformasi pada dunia digital ini, teman-teman? Jadi mari kita lihat fenomena disinformasi dalam kacamata Pancasila yang ada di Indonesia dan harus kita refleksikan tentunya, teman-teman. Yang pertama itu menurut saya ada di dalam sila kedua Pancasila yang berisikan atau yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, dari sila ini kita bisa menyimpulkan bahwa kemanusiaan, sebelum kita memberikan atau menyebarkan sebuah berita-berita yang tentang berisikan tentang kemanusiaan seperti halnya demokrasi, teman-teman.
sebuah pendemo sebelum melakukan aksi, pasti ada beberapa oknum yang memancing sebuah emosional, yang dimana demonstrasi tersebut terpecah menjadi demonstrasi yang tidak kondusif dan lain sebagainya. Terjadi terpecah belah kemanusiaan atau rasa saling percayanya dalam suatu kelompok tersebut. Jadi teman-teman, di sini sila yang kedua ini kita juga diseru untuk bersikap adil dan beradab. Nah, teman-teman, sebelum kita menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak terbukti kebenarannya, kita harus uh, mencari kebenaran terlebih dahulu, atau kita harus mencari kevalidasian dari video-video atau berita-berita tersebut, teman-teman. Jadi sebelum kita menyebarkan, sekiranya kita cari tahu terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan video tersebut. Nah, apabila kita menyebarkan video tersebut, seperti halnya kita tidak tahu bahwa teman kita pada hari sebelumnya dia tidak masuk kuliah, tetapi pada hari itu juga dia masuk kuliah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman cari tahu dulu kevalidasiannya, apakah dia benar pada hari itu tidak pergi untuk ke kampus atau tidak gitu. Karena kita tidak bisa memberikan sebuah informasi yang kurang kevalidasiannya kepada teman-teman atau rekan-rekan kita gitu, teman-teman. Karena itu juga bisa mencoreng dari nilai kemanusiaan, karena kita bisa melukai hati orang tersebut. Nah, di sini juga kita juga disuruh untuk beradab. Berarti kita ini menahan diri kita nih, teman-teman, sebelum kita membagikan informasi-informasi yang sekiranya belum pasti gitu. Nah, yang beradab, di artinya kita ini harus memiliki adab, teman-teman, dalam melakukan sebuah hal-hal atau dalam menyikapi sebuah berita. Tidak harus terburu-buru dalam menyebarkan sebuah informasi, seperti halnya kepanikan kita dalam sebuah informasi, seperti ada katanya di tahun 2012 nanti bakal ada kiamat. Nah, sebelum kita percaya dengan berita tersebut, kita telusuri dulu apakah berita tersebut kevalidasiannya itu sudah benar atau belum. Nah, kita harus cari terlebih dahulu, teman-teman, sebuah kevalidasian dari berita tersebut. Jadi di sini kita harus memiliki adab dan juga jiwa kemanusiaan yang tinggi dalam sebuah memberikan pemahaman dan juga sebuah berita-berita yang sekiranya itu bisa mengedukasi teman-teman kita dan juga masyarakat luas. Dan menurut saya yang kedua itu terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Banyak sekali, teman-teman, hoax atau berita-berita yang bohong di luar sana. Pada hari ini pun kita juga tentunya masih bisa merasakan atau mendengar berita-berita yang belum valid kebenarannya, teman-teman. Nah, berita-berita tersebut bisa memecah belahkan suatu bangsa kita, teman-teman. Jadi kita harus benar-benar menolak kebencian. Berarti kita juga menjaga Indonesia ini tetap utuh, teman-teman. Bukan berarti kita menerima berita yang belum benar-benar terjadi atau belum benar-benar terbentuk kevalidasiannya. Kita harus benar-benar menolak video tersebut terlebih dahulu. Kita cari kebenarannya, baru kita bisa menerima berita tersebut dengan benar. Karena pada saat ini, pada kasus 1 bulan yang lalu, di kota Serang tersendiri terjadi sebuah demokrasi yang merusak banyaknya fasilitas masyarakat yang harusnya bisa digunakan dengan begitu baik, tetapi dirusak oleh para pendemo yang arogan dan juga tidak memiliki wawasan yang lebih cukup untuk mendemo ini. Karena pada saat ini kita itu sebagai mahasiswa seharusnya bisa berpikir secara kritis bahwa apakah informasi yang akan kita sampaikan kepada yang kita demo itu sudah terdengar dengan baik apa belum. Jangan halnya kayak kita menyuarakan hak aspirasi masyarakat, tetapi malah kita merusak fasilitas umum, seperti kita merusak pos kantor polisi, bahwasannya kita tidak memiliki sangkut pautannya dengan polisi tersebut, teman-teman. Jadi janganlah mengambil keputusan secara begitu cepat. Kita saring terlebih dahulu informasinya, baru kita berikan informasinya kepada teman-teman kita untuk menyuarakan dengan begitu benar, teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih Pancasila ini bisa menjadi moral nyata yang bisa menjadi implikasikan pada kehidupan kita, teman-teman? Sebenarnya sangat sederhana,
Yang pertama itu kita harus bisa berpikir secara kritis dan juga bijak dalam bermedia sosial. Pada saat ini teman-teman, tentunya bukan saya saja, teman-teman juga sudah terpaku dengan banyaknya media-media sosial pada saat ini. Sebelum kita mengambil sebuah informasi, cek dulu teman-teman. Cek dulu apakah video itu merupakan video yang faktanya itu sudah benar-benar terjadi, dan juga fakta dan kevalidasian itu sudah benar-benar diceritakan dengan begitu lengkap dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa berpikir secara kritis terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan berita-berita, agar kita uh, menyebarkan berita tersebut menjadi sebuah berita yang mengedukasi para masyarakat di luar sana. Terus yang kedua, yang harus kita implementasikan itu adalah sebutkan dulu nih terlebih dahulu kebaikan dan juga edukasinya kepada pendengar. Jadi sebelum kita sudah mendapatkan berita, terus kita saring dulu nih apakah berita tersebut adalah berita kebaikan. Nah, dari berita kebaikan tersebut kita bisa ambil hal positifnya. Kita bisa mengajak masyarakat luas untuk memberikan pemahaman tentang berita yang kita dapat. Terus jadikanlah media sosial teman-teman semua itu yang menjadikan sebuah ruang inspirasi yang bisa menginspirasi masyarakat luas di luar sana. Terus teman-teman, kita ini kan sudah dunianya eranya digital. Kita tidak hanya bisa bergotong royong di dunia nyata saja, tetapi kita juga bisa melakukan sebuah gotong royong itu melalui aplikasi-aplikasi digital. Salah satunya adalah kita bisa uh, saling membantu dan saling memahami berita yang benar-benar terjadi gitu. Seperti halnya teman-teman mendapatkan sebuah berita yang terkandung dalam isinya itu adalah kasus bullying gitu di sebuah universitas ini. Nah, kita kan belum tahu apakah yang menyebabkan si orang tersebut bisa melakukan aksi bunuh diri. Nah, teman-teman harus saring dulu tuh informasinya, terus kita juga bisa saling bergotong royong gitu, saling memupukkan rasa bukan percaya diri, maksudnya saling memupukkan rasa-rasa empati dalam berita tersebut. Nah, yang keempat, kita juga harus saling bermusyawarah teman-teman. Nah, yang dimana kalau kita mengalami tindakan-tindakan yang sekiranya nih kita menyebarkan informasi tersebut menurut kita sudah benar, tapi menurut orang lain berita tersebut belum pasti kebenarannya gitu teman-teman. Jadi kita juga harus mencari dulu, kita harus bermusyawarahkan terlebih dahulu berita tersebut sebelum kita membagikan ke masyarakat luas, karena sebelum kita membagikannya kita harus mendengarkan terlebih dahulu nih si pemberi berita tersebut. Nah, terus sebelum kita berikan berita-berita tersebut, kita dengarkan terlebih dahulu dan juga berikan ruang kepada si pemberi berita tersebut. Mungkin ada pepatah yang mengatakan, jika satu orang menyebarkan satu kebohongan kepada sejuta masyarakat, maka satu orang bisa menyebarkan kebenaran dan juga kebaikan kepada 1 juta orang, bahkan bisa lebih. Oke teman-teman, jadi di sini disinformasi itu adalah suatu jadi disinformasi itu adalah suatu ujian baru bagi kita, bagi bangsa kita, ujian yang tidak melibatkan senjata tetapi merupakan ujian yang berupa kata-kata teman-teman. Jadi jagalah mulut teman-teman semua dalam menyebarkan berita-berita yang belum tentu terjadi kebenarannya, dan kita juga harus punya benteng yang kuat. Jadikanlah Pancasila merupakan pedoman dalam hidup kita, bahwa Pancasila itu merupakan peranan penting dalam kehidupan yang sekarang yang sudah dipenuhi dengan teknologi-teknologi digital. Dan teman-teman, mari kita hidupkan nilai-nilai dalam Pancasila ini di setiap unggahan, di setiap komentar-komentar teman-teman, di setiap tindakan teman-teman dalam dunia digital ini. Jadi sebelum kita melakukan komentar yang sekiranya tidak baik, kita pikirkan terlebih dahulu gitu teman-teman. Jadi implementasikanlah nilai-nilai dalam Pancasila tersebut teman-teman. Jadi kita juga harus bijak di dalam dunia digital, adalah
kalau kita bijak di dalam dunia digital ini, kita itu bisa membentuk uh, maksudnya citra rasa kekeluargaan atau citra rasa cinta tanah air yang lebih kokoh gitu teman-teman, karena di dunia digital ini tidak apa ya, sifatnya itu sangat apa, bahaya banget gitu kalau kita menyebarkan informasi-informasi yang sekiranya tidak benar-benar kevalidasiannya. Itu bisa membuat satu orang bisa percaya dan satu orang bisa memupukkan rasa terpecah belah. Jadi teman-teman, marilah bijak dalam bermedia sosial, dan disinformasi ini merupakan salah satu bentuk uh, hal kecil yang bisa merusak pedoman atau bisa merusak satu bangsa kita teman-teman. Jadi saya Tubagus Muhammad Firdaus, dan inilah refleksi kecil tentang bagaimana Pancasila tetap hidup di tengah arus informasi tanpa batas. Salam Pancasila, dan sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.